Ada? Ya, korupsi itu adalah tindakan kejahatan yang luar biasa ya, yang merugikan kehidupan masyarakat. Extraordinary crime kalau kita menyebutnya ya, sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sebuah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaannya dalam sebuah masalah atau di sebuah organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, korupsi ini biasanya disebabkan oleh paling umum itu karena dua hal. Yang pertama karena gaya hidup, karena kebutuhan dia, gaya hidup yang serba konsumtif ya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengkonsumsi sesuatu, karena dia selalu terobsesi untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka rela untuk melakukan korupsi. Yang kedua, penyebab korupsi itu adalah tamak. Tamak itu artinya orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah, sudah dapat sepeda, dia mau motor. Sudah dapat motor, dia mau mobil. Sudah dapat mobil, dia mau pesawat. Ya, sudah dapat pesawat, dia mau kapal selam. Nah, untung kapal selam sekarang bisa jadi makanan ya, sehingga orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, nah itu akan melahirkan sifat-sifat tamak sebagai cikal bakal korupsi. Nah, di Undang-Undang 31 tahun 99 pemberantasan korupsi itu diubah ya dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan ada lagi perubahannya tahun nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, dan hukumannya cukup lama ya. Jadi harap mahasiswa untuk membudayakan nilai-nilai integritas. Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita bicara tentang 9 nilai integritas ya. Ada, kita singkat dengan berjumpa di kertas. Ber itu berani. Berani itu artinya berani itu bukan orang yang suka kelahi, itu bukan ya. Berani di sini adalah orang yang punya hati yang mantap. Nah, kemudian dia percaya ketika menghadapi ancaman atau bahaya, dia nggak takut ya. Dia berani menilai, kemudian mengingatkan, dia berani melakukan pengawasan dan menegakkan aturan. Nah, itu namanya orang yang punya keberanian. Bagaimana menerapkan nilai keberanian di kampus? Untuk menerapkan nilai keberanian di kampus, kita bisa lakukan dengan mempraktekkan semangat kita untuk mengingatkan hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan kebenaran atau hati nurani. Misalnya nih ulfa umu kalsum. Misalnya nanti ketika ujian kemudian menemukan Sri Komariah, misalnya nyontek gitu ya, Sri Komariah nyontek, lalu dilihat oleh ulfa umu kalsum. Sifat berani atau sifat orang yang berintegritas itu, maka Sri Komariah akan menegur, menegakkan aturan, menegur Siti Aisyah supaya jangan menyontek. Nah, itu contoh sifat berani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berani itu bukan lalu suka berantem dan lain-lain, bukan. Kemudian sifat jujur. Nah, jujur tadi sudah disampaikan oleh abang kita. Apa itu jujur? Jujur itu adalah kesatuan antara perkataan dengan perbuatan. Apa yang berada di dalam hati kita, yang hati kita itu biasanya selalu dekat dengan kebenaran, kemudian kita implikasikan dalam perbuatan sehari-hari, dan itu selaras. Kita tahu mana yang benar dan kita mengatakan yang benar, walaupun resikonya kadang-kadang banyak hal yang membuat hidup kita menjadi mengalami tekanan, mengalami masalah hanya gara-gara kita menyampaikan sebuah kebenaran ya. Dan kita
mempraktekkannya dalam kehidupan mahasiswa. Kita tidak berbohong, tidak suka berbohong, tidak menyampaikan hoax ya, informasi palsu, informasi yang meresahkan. Ini adalah bagian dari kejujuran. Nah, sifat mandiri itu apa? Mandiri itu artinya kreatif, kemudian percaya diri, tidak bergantung dengan orang lain ya. Nah, ini kan kalian sudah jadi mahasiswa nih, nanti satu saat akan jauh dari rumah ya. Ini kan mungkin rumahnya jauh-jauh ya. Ini ada Feby Dea Astuti. Ini kalau dari namanya ini pasti dari Kapuas Hulu nih kayaknya. Ya, benar nggak ini? Dari Kapuas Hulu nih kayaknya. Kemudian, oh bukannya, dari mana? Ya. Oh, dari Kuburaya. Oh ya ya. Ini ada Rena Lestari. Ini kayaknya dari Malaysia nih kayaknya. Rena Lestari. Ya, dari Malaysia. Oh, bukan ya. Nah, ketika mandiri maka kalian harus memantapkan diri untuk bisa menjadi mahasiswa yang tidak lagi tergantung kepada terutama orang tua dalam hal menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itu sifat mandiri. Misalnya kalau selama ini sebelum ngekos ya, sebelum jauh dari rumah, ketika masih di rumah bangunnya masih dibangunkan oleh orang tua, sholat subuhnya aja masih ditarik-tarik kakinya tuh sama orang tuanya. Siapa nih? Ini ada namanya Murni. Nah, Murni ini sholat subuhnya misalnya ditarik-tarik kakinya sama orang tua. Nah, begitu sudah ngekos, sudah tinggal jauh, sudah dekat, sudah kuliah ya, maka kalian sudah harus punya sifat mandiri. Bila perlu tidak lagi terlalu mengandalkan finansial kepada orang tua. Nah, dikit-dikit minta belikan pulsa, dikit-dikit minta kirimin uang jajan dan lain-lain. Jadi berusahalah untuk tidak membebani orang tua ya, karena rata-rata mahasiswa itu biasanya tidak atau belum bekerja atau belum berpenghasilan, kecuali yang kelas khusus ya, biasanya rata-rata sudah bekerja. Nah, peduli, apa itu peduli? Peduli itu artinya kita menghiraukan orang lain, memperhatikan hirauan orang lain dari sekitar, kita empati, kita mencoba menghargai orang, mengindahkan orang lain. Nah, itu bagian dari sifat-sifat revolusi mental di kampus. Oh, misalnya kampus kalian nanti agak kotor, misalnya ya, halamannya kotor, kemudian toiletnya agak kotor. Nah, mentang-mentang kalian merasa sudah bayar, lalu dengan enteng, oh itu kan sudah ada petugasnya, dan juga oh nggak bisa begitu. Sifat integritas itu salah satu contohnya adalah peduli. Kepedulian itu adalah cerminan hati yang bersih, sehingga kita mudah dan peka untuk melihat hal-hal yang tidak pantas di depan mata kita, dan kita secara proaktif untuk menyelesaikan. Nanti kalau pas kuliah ada teman-teman yang sedang ditimpa musibah, ada yang sakit, ada yang keluarganya meninggal, maka kalian harus punya kepedulian untuk sama-sama membantu. Nah, peduli itu bukan dalam hal yang negatif ya, misalnya karena ingin memperhatikan orang lain lalu sama-sama misalnya nyontek, nah, itu bukan peduli. Kemudian ada temannya yang nilainya rendah, ayo kita dongkrak nilainya bagus, nah, nggak boleh, itu bukan peduli ya. Nah, kemudian ada adil. Adil itu artinya sikap di mana kita tidak berat sebelah, kita tidak berpihak kepada salah satu dalam memutuskan ya, kita melakukan perlakuan yang sama. Nah, kita tidak membeda-bedakan, tidak mudah berlaku adil, tapi bagaimanapun ini sifat baik yang ada di dalam diri kita, yang diberikan Tuhan oleh kita dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin.
Nah, ini yang berat biasanya bagi mahasiswa. Disiplin itu artinya kita konsisten ya terhadap aturan yang kita buat atau orang lain buat. Misalnya pihak kampus atau dosen membuat aturan-aturan tertentu. Maka disiplin itu kepatuhan kita, kemudian kinerja kita akan terukur dengan konsistensi kita terhadap aturan. Misalnya kalau dosen memerintahkan masuk kelas jam 7 misalnya, maka tentulah sebelum jam 7 kalian sudah standby, sudah hadir. Kemudian disiplin dalam hal ibadah ya. Nah, maka ibadah ke masjid, ke gereja, ke pura, ke kelenteng dan lain-lain itu adalah bagian dari cara kita menjadi manusia yang berintegritas dengan mental yang baik. Kemudian kerja keras. Kerja keras itu artinya kita sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan tugas dengan maksimal, pantang menyerah dan terus berusaha. Menjadi mahasiswa itu tidak mudah, apalagi di STIK Muhammadiyah ya. Kalian harus bisa hadir menjadi mahasiswa yang berprestasi. Karena ini untuk nama baik kalian semua, sehingga tuntutan-tuntutan menjadi mahasiswa itu harus dipenuhi, tugas-tugasnya ya, rencana belajarnya dan seterusnya itu harus ditanamkan yang namanya kerja keras. Jangan lemas ya, Nala Triyunika, jangan lemas ya. Noki Puan Maharani, ini anaknya Bu Megawati ya? Noki Puan Maharani, bukan ya? Bukan. Nah, harus kerja keras ya, harus kerja keras. Kalau kerja keras maka studinya akan tepat waktu, kemudian dan kita akan menuai hasilnya. Tanggung jawab. Nah, setelah kerja keras tentu harus ada tanggung jawab. Ini juga bagian orang yang berintegritas. Sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, kemudian siap menanggung akibat dari perbuatan kita. Ini adalah ciri khas orang-orang yang berintegritas. Nah, terakhir adalah sederhana. Sederhana itu bersahaja, kemudian hidup secukupnya, tidak berlebihan, tidak serakah, tidak tamak, rakus dan seterusnya. Nah, pada umumnya anak-anak STIK Muhammadiyah itu orang tuanya menengah ke atas ya pada umumnya, atau menengah, bahkan ada yang orang kaya ya, orang tajir ya. Nah, ketika nanti sudah berada di kelas ya, maka tunjukkan nilai-nilai kesederhanaan. Jadi jangan sok-sok mentang-mentang bisa beli ini beli itu lalu dipamerkan ke kawan-kawannya. Itu sikap yang tidak mencerminkan nilai integritas. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, Indonesia itu sebenarnya sangat kaya ya. Coba kalian lihat. Siapa yang pernah ke tempat ini? Dari 6 tempat ini. Ada yang pernah nggak? Kalau Nurulia Dwi Lastiani dari mana? Nurulia Dwi dari mana? Oh, dari Pontianak. Berarti belum pernah ketemu hutan ya? Di Pontianak nggak ada hutan ya? Oh, ada di Untan, di Bundaran Untan ya. Clara Basila, mana? Clara Basila Akwandana. Dari mana? Oh, Kuburaya. Berarti belum pernah lihat pertambangan ya, pertambangan. Nabi Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Ayo, mana orangnya nih? Orang mana Muhammad Rizki? Segedong. Ah, ini ada nih, ada tanah yang subur nih. Di Segedong itu banyak tanah ya, banyak sawah ya. Iya, Rizki ya. Nah, betul. Nah, Indonesia ini sebenarnya kaya dengan alamnya yang indah. Coba kalian perhatikan. Terus, lanjut deh. Nah, tapi gara-gara korupsi, dan itu adalah kejahatan yang luar biasa, maka
seorang anak SD itu harus pakai tali untuk melewati sebuah sungai yang harusnya ada jembatan. Bayangkan misalnya kalau Menggi, ya, Menggi. Ini pasti orang Tionghoa nih. Menggi, mana Menggi? Ya, Menggi orang Tionghoa. Oh, orang mana? Oh, Sandai. Ya. Oh, Sandai itu banyak. Ini apa ya di sana ya? Banyak keraton ya, bukan? Oh, banyak sawit ya. Nah, ada tuh bangunan mangkrak ya. Kemudian anak-anak banyak yang jadi pengemis, jadi pemulung. Itu kenapa? Karena Indonesia saat ini digerogoti ya, di berbagai instansi, lembaga, praktek-praktek korupsi ternyata belum hilang ya, bahkan terus masih terjadi. Lanjut deh. Nah, kalian sekarang berada di sebuah kampus yang menerapkan praktek-praktek integritas ya. STIK Muhammadiyah dapat menjadi percontohan bagaimana praktek-praktek integritas itu diterapkan dalam perkuliahannya ya, dalam sistem akademiknya, keuangannya dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa mempercayai STIK Muhammadiyah sebagai kampus yang mengajarkan integritas ya kepada mahasiswanya, dan kalian boleh menuntut kepada STIK Muhammadiyah bagaimana praktek-praktek budaya integritas ini dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, misalnya ada nggak ketemu nanti dosen yang suka minta-minta kepada mahasiswanya? Nah, ini kita nggak, mudah-mudahan tidak ada ya, dan insya Allah tidak ada. Tapi kalau di kampus lain, kadang-kadang ada dosen yang degil ya. Dia baru melayani mahasiswa kalau sudah misalnya tolong belikan ini, belikan itu. Itu adalah dosen yang korupsi ya. Itu dosen yang mencerminkan nilai-nilai korupsi yang harus kalian secara tegas ya menunjukkan sikap berani. Oh, misalnya ada dosen yang terlambat masuk atau jarang masuk, itu juga adalah praktek-praktek tidak berintegritas. Insya Allah di STIK Muhammadiyah kalian tidak akan menemukan kondisi yang seperti itu, karena dari tahun ke tahun kampus kita telah berbenah untuk meningkatkan kualitasnya ya, termasuk dalam aspek-aspek revolusi mental. Oke, lanjut deh. Nah, tapi sayangnya secara nasional kita menemukan banyak sekali koruptor-koruptor yang terjadi di Indonesia. Bahkan pelakunya itu muda-muda deh. Pelakunya ada yang umur 20 lebih, ada yang 30 lebih, dan ini yang membuat kita miris kenapa banyak orang yang terbuai ya, terperdaya dengan harta bisa menjadi koruptor. Dan ini lama-lama hukumannya ini. Ada Nazarudin, ada Zumi Zola, macam-macam. Lanjut. Bahkan bukan hanya muda-mudi deh, ada juga koruptor sekeluarga. Ada koruptor suami istri. Bayangkan, mungkin ini kebetulan mungkin suami istrinya pejabat, ataupun mungkin suaminya yang pejabat tapi istrinya yang menjadi kadang menjadi makelarnya, menjadi penghubungnya dan seterusnya. Lida Dayumaan, mana Lida Dayumaan? Coba lapor. Lida, halo Lida. Mana suaranya nggak kedengaran nih, Lida? Oh ya, berada di mana nih? Di rumah atau di mana? Nah, Lida, ini saya mau nanya nih.
Lida nih masih gadis kan? Lida? Nah, nanti kalau punya suami, kemudian suaminya pejabat ya, menjadi seorang pejabat di sebuah kantor, lalu suaminya punya peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. Kira-kira gimana Lida ini? Tertarik enggak misalnya untuk meminta supaya suaminya banyak-banyak cari duit dari manapun caranya. Jadi Lida karena kebutuhan dia terlalu banyak gitu ya, pengen beli maskara 20 biji gitu ya, atau pengen beli apa lagi Lida? Kamu suka beli apa? Kalau ke mall suka beli apa Lida? Gak pernah ke mall? Masa sih? Oh gitu, cuma mejeng-mejeng gitu. Nah. Berarti pas lagi nggak punya duit ya Lida ya. Kalau duitnya lagi banyak pasti dia belanja. Nah, jadi koruptor suami istri itu banyak sekali. Nah ini contohnya yang kalian lihat itu di gambar. Oke lanjut. Nah adik-adik, apa yang terjadi kira-kira kalau tidak ada korupsi di Indonesia? Bayangkan, jika 25 penduduk Indonesia berpendidikan tinggi, coba kebayang nggak? Seandainya penduduk Indonesia yang berapa ratus juta ini, 25%-nya bisa kuliah, wah Indonesia pasti akan sangat maju. Faktanya, hanya berapa juta yang kuliah di Indonesia. Bayangkan jika 0,5% penduduk kita memiliki kemampuan bermain bola setara Lionel Messi. Oh, bayangkan. Siapa yang hobi dengan Lionel Messi ini? Ya. Berapa? Oh, 4 menit lagi. Oke, lanjut slide-nya. Slide-nya lanjut. Oke. Ya. Nah, ini adik-adik, ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang harus kita hindari ya sebagai mahasiswa. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau kalian jadi mahasiswa, ini ada beberapa praktek perilaku moral yang tidak baik. Misalnya mencontek, plagiat. Plagiat tahu ya? Plagiat itu mengcopy paste karya-karya orang lalu kalian buat menjadi makalah, menjadi tulisan. Kemudian titip absen. Nah, misalnya kalian malas kuliah lalu titip absen ke dosennya. Kemudian terlambat datang kuliah. Kemudian gratifikasi ke dosen atau memberikan hadiah kepada dosen, itu nggak boleh. Membuat proposal palsu, proposal penelitian palsu. Kemudian penyalahgunaan dana beasiswa dan lain-lain. Ini adalah versi korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan mudah-mudahan mahasiswa STIK Muhammadiyah dapat menunjukkan perilaku akademisi yang memiliki mental yang baik, yang terhindar dari praktek korupsi. Saya kira itu adik-adik sekalian apa yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Saya tidak tahu apakah ada sesi diskusi. Kalau tidak ada, saya juga cukupkan ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih Septi.
Ya, saya nggak tahu yang mana orangnya ini karena agak ramai ya. Tapi kayaknya cantik-cantik semua yang cewek ini. Yang cowoknya ganteng-ganteng semua ya. Kalau terbalik, itu bahaya. Nah, apakah mental bisa mengalami revolusi atau perubahan? Jadi sebenarnya begini, manusia itu punya dua substansi dalam dirinya. Kalau di Islam itu kita lihat di Al-Quran di At-Taghabun ayat 2. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah menciptakan di dalam diri kita ada kemukminan dan ada kekafiran. Kafir itu maksudnya bukan yang non-muslim. Kafir itu di sini adalah sifat-sifat baik yang tertutup. Jadi di dalam diri kita ini ada sifat baik yang itu ditutupi oleh hawa dan nafsu manusia. Nah, ketika sifat baik itu tertutup, maka akhirnya berdampak terhadap mentalnya. Jadi mentalnya akan menjadi rusak dan dalam Al-Quran disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita akan cenderung kepada jalan-jalan yang negatif. Nah, kalau mahasiswa dalam jalan yang negatif itu adalah mahasiswa yang malas belajar, kemudian pikirannya kotor ya. Azhar jangan pikiran kotor ya. Nah, Azhar Cahya. Nah, jadi mahasiswa pikirannya harus bersih, studi yang baik, rajin ibadah ya, kemudian berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawan dengan perilaku yang mulia. Ini adalah tanda-tanda orang yang mengalami mental yang positif ya. Tapi kalau tidak kita rawat, tidak kita jaga, maka dampaknya akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak punya integritas atau dalam agama disebut orang yang berakhlak buruk. Oke, ini ada lagi pertanyaan Fepti Eliza ya, Fepti Eliza. Bagaimana cara kita membangun atau menegakkan nilai integritas di lingkungan sekitar atau dalam kehidupan masyarakat? Menegakkannya tinggal dipraktekkan ya, Eliza. Nanti bertemu dengan teman-teman sekelas ya, ketemu Bang Herina yang ganteng ini ya, ketemu Ilham Shah yang imut-imut dan amit-amit ya. Kemudian nanti ketemu Ulfa, Ummu Kalsum yang cantik jelita ini ya. Nah, kalau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kelas, maka tinggal kalian praktekkan 9 nilai tadi itu. Mana yang paling dominan dalam diri kalian? Oh, murni saya lebih punya karakter sederhana, Pak. Nah, praktekkan kehidupan sederhana. Jadilah anak yang bersahaja ya, jangan menor ya, jangan glamor. Menor tahu nggak menor? Nah, menor itu apa ya? Nggak tahu saya menor kayak apa. Pokoknya intinya begitulah ya. Nah kalau misalnya siapa ini? Yevita, saya Pak punya karakter berani Pak. Nah, berani apa? Bukan berani mati ya, berani hidup ya. Yevita, saya punya karakter berani menegakkan aturan. Nah, ayo teman-teman, kita harus menegakkan aturan di kelas ini. Nah, Deti, oh Pak, saya punya sifat ini Pak, peduli. Nah, jadi kemana-mana Deti bawa dompet yang tebal ya. Ketika nanti Julian kehabisan duit mau jajan ya, atau Humaidi tak ada duit untuk beli sarapan gitu ya, nah, maka Deti mengeluarkan dompetnya karena ini bagian dari sifat peduli. Nah, begitulah contoh sederhana bahwa budaya nilai integritas ini bisa menjadi budaya kita sehari-hari dalam belajar, dalam berinteraksi selama kita kuliah di STIK Muhammadiyah ini. Oke, ada satu lagi nih yang mau nanya nih, Pak, saya mau bertanya, apakah korupsi Indonesia bisa dihilangkan? Weh, pertanyaannya hebat. Apakah korupsi di Indonesia bisa dihilangkan? Saya mau nanya nih dengan siapa ini ya? Angel, mana Angela ya? Angela, ya Angela yang pakai masker. Saya mau nanya, bisa nggak korupsi di Indonesia dihilangkan?
Oke, 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 oke. Farhan, mana Farhan Rama ini? Farhan, ayo. Bisa nggak korupsi dihilangkan di Indonesia, Farhan Ramadan? Nah, jadi bisa nggak? Ya, oh gitu ya. Oke. Nih, saya mau nanya lagi. Evisa, Evisa, mana Evisa? Kira-kira korupsi bisa nggak dihilangkan di Indonesia? Jadi jawabannya semuanya tergantung ya. Ya, oke. Tapi kita berharap memang korupsi ini hilang ya. Cuman sepanjang dalam diri manusia kita masih terjebak oleh hawa dan nafsu, masih dikuasai oleh perbuatan buruk dalam diri kita, maka selama itu juga korupsi masih akan eksis ya. Kita nggak bisa menyalahkan setan ya, nggak bisa menyalahkan setan, kan katanya ada gangguan setan, gangguan iblis, nggak bisa. Setannya itu ada dalam diri kita ya, bisa ya. Jadi iblisnya itu ada dalam diri kita. Kitalah yang sebenarnya menentukan apakah kita ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, mudah-mudahan selama kuliah di Stik Muhammadiyah kita akan menjadi mahasiswa yang punya integritas yang tinggi, menanamkan, membudayakan hidup yang jujur, sehingga nilai-nilai korupsi tidak terjadi di lingkungan kita, paling tidak pada diri kita. Kita punya 9 sifat integritas, yang itu adalah 9 sifat anti korupsi. Korupsi itu bukan hanya terkait dengan uang ya, tapi 9 nilai tadi itu kalau kita langgar sebenarnya kita sedang melakukan praktek-praktek korupsi. Oke, masih ada waktu nggak nih? Berapa? Oke, ada pertanyaan nih dari Lulul Kamila ya. Lulul Kamila, Pak, seumpama kita punya trauma, dengan apa kita bisa menghilangkan rasa trauma kita? Ini materinya apa ya? Ya, oke, ini kayaknya saya harus jadi psikolog dulu nih. Nah, prinsipnya adalah trauma ini kan banyak jenisnya ya, Dek ya. Trauma ini banyak jenisnya. Yang jelas biasanya terkait dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, sehingga kita memiliki rasa sifat trauma dalam diri kita. Nah, trauma itu sebenarnya bisa dilatih ya, bisa dilatih. Seingat saya dalam teori otak ya, teori neuro NLP dan lain-lain itu, trauma itu bisa disembuhkan ya dengan banyak teknik. Mudah-mudahan nanti selama kuliah nanti kalian punya mendapatkan materi-materi trauma healing dan seterusnya ya, karena ada hipnoterapi dan lain-lain yang teknik-teknik yang pada umumnya bisa digunakan untuk menyembuhkan trauma, dan para dosen kalian biasanya punya keterampilan seperti itu. Tinggal nanti selama perkuliahan di ini aja ada sesinya bagaimana supaya trauma dalam hidup itu bisa diatasi. Prinsipnya semakin kuat mental kita, kedekatan kita dengan penolong kita yaitu Tuhan kita, maka mudah-mudahan trauma ini bisa diatasi. Pak, saya mau nanya, apakah integritas dan moralitas itu sama? Nah, sebenarnya dia berdekatan sekali ya. Moral itu terkait dengan bagaimana aspek-aspek batiniah yang ada dalam diri kita. Moral itu bisa baik, bisa buruk ya. Nah, sementara integritas itu juga sebenarnya kata kunci untuk menggambarkan perilaku seseorang. Jadi sebenarnya ada kedekatan makna. Oke, terakhir ya. Pak, saya mau tanya, di Indonesia kan korupsi itu kayaknya turun-temurun. Siapa nanya nih? Nurmalinda ya. Ini kayaknya turun-temurun, ada aja dari dulu sampai sekarang. Malahan yang udah lama korupsi baru ketangkap sekarang kayak Joko Chandra. Apa nggak ada tindakan yang tegas untuk memberhentikan
masalah kayak begitu. Nah, ini dia. Jadi ketika bicara tindakan, itu sebenarnya kita bicara tentang undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kita. Sebenarnya tindakan-tindakan terkait korupsi itu sudah diatur ya hukumannya. Bahkan sekarang sudah ada angka-angkanya. Kalau di bawah 1 miliar misalnya hukumannya berapa, di atas 1 miliar hukumannya berapa, itu sudah diatur sedemikian rupa. Sebenarnya prinsip dari undang-undang ini sebenarnya adalah untuk menerapkan sanksi ya, bahkan tindak pidana gratifikasi saja atau melakukan pemberian kepada seseorang karena kepentingan tertentu, itu hukumannya itu kalau di Undang-Undang 31 tahun 99 itu bahkan penjara 4-20 tahun. Nah, cuman seringkali dalam praktek-praktek hukum seringkali ya tidak selalu selaras dengan keinginan kita. Kita kepengennya kan dihukum setinggi-tingginya, bila perlu hukuman mati gitu ya, oke ya, hukuman gantung dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak mudah. Kita punya hukum positif yang memang sudah diatur sedemikian rupa dan kita harus taat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selebihnya sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai integritas ini dari dasar-dasar agama yang kita punya ya. Yang Islam itu kan ajaran tentang integritas itu sudah jelas ya, di Kristen, Hindu, Buddha juga sudah jelas. Pak, bagaimana menjadi penyuluh anti korupsi seperti Bapak? Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Nah, adik-adik, kalau kalian tertarik ingin menjadi penyuluh anti korupsi seperti saya, kalian boleh minta nomor saya. Nanti saya beritahu ada pelatihannya di KPK ya. Nanti kalian sertifikasi. Mahasiswa bisa kok menjadi penyuluh anti korupsi. Bisa bergabung dengan saya, nanti saya bantu bagaimana supaya bisa menjadi penyuluh anti korupsi di KPK ya. Oke, saya kira itu adik-adik semuanya. Yang lain-lain ini banyak banget nanyanya. Harusnya moderator kasih waktu yang banyak ke saya nih, tapi karena waktunya terbatas, saya kira saya cukupkan sampai ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.